warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya Muhammad Farid ingin mengajak teman-teman berdiskusi atau membahas terkait dengan teknik penyusunan legal opini berdasarkan metode KIRAK, yakni K itu kronologi, I adalah isu, R regulasi, A adalah analisa, K terakhir adalah konklusi atau kesimpulan. Nah, sebenarnya KIRAK ini saya kombinasikan dari beberapa metode yang telah diajarkan oleh senior-senior saya. Nah, menurut saya KIRAK ini adalah metode paling efektif karena sederhana dan mudah dipahami untuk merancang legal opini. Nah, singkat saja akan saya jelaskan satu persatu pengertian dari beberapa patah kata tadi. Nah, yang pertama, sebelum saya masuk, saya harus mengingatkan teman-teman lagi dan diri saya sendiri, apa itu legal opini. Secara pengertian luas, legal opini itu adalah hasil dari analisa lawyer atau pengacara secara tertulis yang akan diberikan kepada klien sebagai pertimbangan dalam menghadapi peristiwa hukum yang sedang klien alami. Kurang lebih seperti itu. Nah, langsung saja kita membahas beberapa kata tadi. Nah, pertama itu kronologi. Apa itu kronologi? Kronologi adalah informasi yang diberikan klien kepada kita terkait dengan peristiwa yang dia alami. Nah, dalam hal ini berarti peristiwa secara umum ya. Peristiwa secara umum maksudnya apa yang dia alami, jam berapa, nah terus fakta-fakta yang ia rasakan saat peristiwa itu terjadi. Nah, itu adalah kronologi. Nah, selanjutnya langsung masuk kepada isu. Isu itu sebagai bentuk kesimpulan dari kronologi tadi. Nah, kita sudah melihat kronologi dari perspektif hukum. Nah, ketika kita melihat suatu masalah dari perspektif hukum, pasti kita akan menganalisa lebih dalam. Nah, contohnya misalnya sudah terjadi peristiwa. Nah, kita akan bertanya, peristiwa ini peristiwa hukum atau tidak. Nah, yang pertama harus kita gali adalah siapa saja yang ada di sana, saksi-saksinya. Terus kerugiannya apa saja, imaterial atau material. Nah, atau dua-duanya. Terus jam berapa kejadiannya dan peristiwanya di mana. Nah, fokus delikti lah, mens reanya apa, niatnya segala macam. Nah, kita sudah melihat dari perspektif hukum. Nah, ketika kita sudah melihat dari perspektif hukum, kita akan paham kira-kira arah perkaranya kemana, ke hukum perdata kah atau pidana. Nah, itulah yang dinamakan isu. Setelah kita melihat kronologi itu melalui perspektif hukum, jadilah isu hukum. Nah, setelah mendapatkan isu hukum, kita sudah tahu ini arahnya kemana kira-kira, masuklah kita ke regulasi. Nah, di regulasi ini kita akan menuangkan beberapa aturan. Nah, seperti contohnya kalau misalnya case-nya itu one prestasi, berarti ada berhubungan dengan perjanjian. Nah, bisa kita uraikan juga syarat sah perjanjian. Nah, yang tertuang di KUH Perdata atau misalnya PMH perbuatan melawan hukum, nanti kita cari lagi pasalnya pasal berapa, uraikan juga. Nah, tidak hanya putus di pasal. Nah, jadi regulasi ini luas. Nah, selain pasal bisa dengan jurisprudensi, doktrin, undang-undang, peraturan pemerintah dan lain-lain. Nah, itu untuk perdata. Kalau pidana sama sebenarnya. Nah, pidana misalnya ada yang berketerkaitan dengan one prestasi. Contohnya misalnya tipu gelap. Tipu gelap itu kan sangat dekat dengan investasi. Nah, diuraikan juga pasalnya pasal berapa. Nah, terus jurisprudensi apa, terus doktrinnya apa yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut. Nah, kurang lebih seperti itu regulasi. Nah, setelah kita menuangkan regulasi tersebut, selanjutnya kita harus menganalisa. Nah, menganalisa ini maksudnya bagaimana?
analisa ini sebenarnya adalah kesimpulan dari penjabaran tadi seperti kronologi, isu dan regulasi. Nah, kita menggali apa sih yang terjadi sebenarnya, fakta hukumnya, bukan fakta menurut klien ya. Sekarang kita membahas fakta hukum. Nah, makanya ada analisa. Analisa ini sebenarnya gimana ya? Analisa ini sebenarnya dari lawyer pun dia mencari celah apabila ada aturan-aturan hukum yang tidak sesuai dengan hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh kliennya. Nah, makanya disitulah pembelaan kita cari celahnya bukan untuk melenceng, tapi untuk meluruskan. Nah, untuk meluruskan hukum yang sebenarnya gitu. Nah, dari melenceng kita luruskan. Nah, itulah analisa hukum. Nah, kita cari peluang-peluangnya. Terus setelah mendapatkan peluang-peluang untuk meluruskan hukum tersebut, kita simpulkan ini arahnya kemana, maksudnya arah legal actionnya kemana, langkah hukum kita apa selanjutnya. Kalau misalnya perdata, apakah kita perlu somasi dulu, setelah somasi baru kita ajukan gugatan ke persidangan, misalnya contohnya untuk prestasi ya, atau misalnya ada unsur pidananya. Nah, kita cek dulu bukti-buktinya apa, kita kumpulkan dulu buktinya, 2 alat buktinya cukup atau tidak. Nah, setelah itu kalau misalnya memang tercukupi bukti permulaannya, ya udah langsung kita laporkan ke kepolisian seperti itu. Nah, singkatnya setelah itu setelah kita mendapatkan analisa, menyimpulkan analisa, kita sudah tahu arahnya kemana, ini perkara pidana atau perdata, maka kita masuk ke konklusi. Konklusi ini adalah kesimpulan. Nah, dalam kesimpulan sebenarnya menyimpulkan analisa tadi. Nah, dalam kesimpulan ini menurut saya yang biasa saya lakukan adalah menerangkan lagi hasil dari analisa tadi, tapi dengan bahasa yang lebih sederhana, bukan bahasa hukum yang rumit. Karena klien pun kan tidak semuanya mengerti atau memahami bahasa hukum. Nah, kecuali kita memang mempunyai klien korporat. Nah, korporasi baru mungkin kemungkinan besar memahami lah, karena dia ada tim legalnya juga kan, memahami bahasa hukum. Nah, tapi kalau misalnya klien kita perorangan, nah di kronologi itulah dia akan memahami bagaimana pertimbangan-pertimbangan untuk melanjutkan perkara yang sedang dia alami atau peristiwa hukum yang sedang dia alami. Nah, disitulah pertimbangan dia dikasih seperti A, B, C, D, E. Nah, disitu dia sudah paham klien ini. Oh, langkahnya seperti ini ya, setelah ini langkah seperti ini ya, dengan bahasa yang sederhana pada konklusi atau kesimpulan tersebut. Nah, karena hak-hak dari klien itu sudah menjadi tanggung jawab kita. Kita kan bergerak atas perintah surat kuasa. Oleh karena itu kita semaksimal mungkin lah untuk memberi advice yang terbaik kepada klien. Nah, saya ulangi sekali lagi, kesimpulan adalah hasil dari analisa yang bahasanya lebih kita sederhanakan agar klien mengerti maksud dari legal opinion tersebut. Nah, agar klien pun memahami langkah hukum ke depannya apa gitu. Bukan maksudnya gini, bukan memperumit klien gitu. Malah klien semakin pusing kalau misalnya legal opini yang terlalu teoritis sekali, klien akan semakin pusing karena tidak semua klien yang memahami bahasa hukum seperti itu kira-kira. Nah, namun tujuan kita adalah mempermudah klien agar dia merasa dirinya terprioritaskan dan seluruh permasalahan hukumnya cepat selesai dengan mengandalkan strategi yang kita berikan melalui legal opinion kita. Nah, mungkin itu saja. Kalau misalnya teman-teman sepakat dengan metode saya, silakan dicoba. Nah, namun saya sendiri memang biasa menggunakan metode ini karena menurut saya efektif dan sederhana.
mudah dipahami. Nah, dan juga tidak membuang-buang waktu, terlalu banyak teori segala macam, ribet gitu kan. Nah, karena klien itu sebenarnya bukan mau kuliah hukum, tapi ingin mendapatkan advice yang sederhana namun namun efektif gitu, sederhana namun efektif. Nah, yang kita cari kan itu, bukan memperumit permasalahan dengan berbagai macam teori-teori. Nah, teori sangat penting. Nah, namun yang paling penting adalah pokok dari permasalahan bisa kita kejar. Terus klien mudah memahami apa hasil dari analisa kita, buah pikir kita untuk menangani perkara yang sedang dia alami. Kurang lebih seperti itu. Apabila ada masukan dari teman-teman, silakan kirim ke email saya atau misalnya dari komen, gak apa-apa juga. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.